Kalian pasti nggak asing lagi sama dewa-dewi di mitologi Yunani, seperti Zeus, Poseidon, Hades, Hera, dan masih banyak lagi. Tapi kamu tahu nggak gimana asal mula terjadinya mitologi Yunani? Kali ini aku akan bahas gimana asal mula terjadinya mitologi Yunani. Yuk sini aku ceritain. Sebelum aku ceritain, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan info mitologi lainnya. Yuk lanjut. Jadi, mitologi Yunani ini kita bagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama ada Primordial, generasi kedua ada Titans, generasi ketiga ada The Olympians. Pada awalnya, itu hanya ada sebuah kekosongan, bisa disebut void. Lalu tiba-tiba terjadi kekacauan yang begitu lama, atau biasa kita sebut chaos. Dan dari kekacauan yang lama itu, muncullah 3 dewa primordial, yaitu Gaia, Tartarus, dan juga Eros. Gaia melambangkan sebagai bumi dan disebut sebagai ibu dari segala penciptaan. Berikutnya ada Tartarus, salah satu primordial yang memutuskan untuk tinggal di bawah bumi, atau biasa kita sebut sebagai underworld. Bukan underworld tempat Hades loh ya, tapi jauh di bawah tempat tinggal Hades, dan digunakan sebagai penjara yang paling mengerikan. Jarak antara Tartarus dan tempat tinggal Hades itu sama dengan jarak bumi dan langit. Jadi kamu bisa gambarin kan gimana jauhnya itu. Meskipun kerajaan Hades adalah tempat tinggal para orang mati, Tartarus adalah tempat yang paling mengerikan karena di sana ditempati monster ganas dan penjahat yang mengerikan yang dibuang di sana. Atau tempat para dewa memenjarakan saingan mereka setelah perang. Kemudian yang terakhir ada Eros yang disebut sebagai dewa cinta. Karena adanya cinta di sana, Gaia dan Chaos mampu berkembang biak dan membentuk segala sesuatu yang diketahui dan yang nggak diketahui di alam semesta. Kekacauan atau chaos melahirkan Erebus yang disebut kegelapan dunia bawah, dan Nyx yang disebut kegelapan di atas bumi, atau biasa kita sebut malam. Erebus lalu tidur dengan saudara perempuannya yaitu Nyx, dan dari persatuan ini muncullah Aether yang disebut cahaya surgawi, dan Hemera cahaya duniawi. Setelah itu, Nyx membentuk keluarga dengan melahirkan anak-anaknya. Di antaranya ada Moros atau nasib kebencian, Ker atau akibat, Thanatos atau kematian, Hypnos atau tidur, Oneiori atau mimpi, Geras atau usia tua, Oisus atau sakit, Nemesis atau balas dendam, Eris atau perselisihan, Apate atau penipuan, Pilotes atau kesenangan seksual, Momos atau menyalahkan, dan Hesperides atau putri malam. Banyak banget ya. Sementara itu, Gaia melahirkan Uranus atau langit berbintang, kemudian Aurea atau pegunungan, dan Pontus atau lautan. Karena Uranus ingin membuktikan dirinya setara dengan Gaia, Uranus menjadi suami si Gaia. Bersama-sama, mereka menghasilkan 3 pasang anak, yaitu yang pertama 3 Cyclops bermata 1, yang kedua 3 Hecantoceires, dan yang ketiga ke-12 Titans. Karena Uranus ini suami dan ayah yang kejam, dia membenci anak-anaknya yang buruk rupa ini dan gak ingin membiarkan mereka melihat terangnya hari. Jadi, dia menyembunyikan mereka ke tempat tersembunyi di bumi, yaitu di rahim Gaia. Otomatis Gaia merasakan kesakitan dan marah dong. Lalu Gaia ini berkomplot dengan putra-putranya untuk membunuh suaminya itu, yaitu si Uranus. Dia membuat harpa atau sabit yang kuat dan berusaha menghasut anak-anaknya untuk melawan ayahnya, yaitu Uranus. Tapi mereka terlalu takut sama ayahnya itu, kecuali satu anak yang termuda, yaitu Cronus. Gaia dan Cronus ini mengatur penyergapan untuk melawan Uranus. Saat Uranus bersiap untuk berbaring dengan si Gaia, tiba-tiba Cronus datang dan mengebiri bird-nya si ayahnya itu, yaitu Uranus. Lalu ia melemparkan bird-nya Uranus itu ke laut. Gak jelas apa yang terjadi pada Uranus setelahnya, entah dia meninggal, atau dia meninggalkan bumi, atau dia pergi ke negara mana, nggak ada yang tahu gitu. Dari darah yang tertumpah dari hasil pengebiriannya itu, muncullah 2 raksasa, yaitu Meliae dan Eringes. Dari buih laut yang dihasilkan dari bird-nya si Uranus yang dilemparkan ke laut itu, menghasilkan dewi kecantikan yaitu Aphrodite. Setelah kejadian itu, Cronus kemudian menjadi penguasa berikutnya. Dia memenjarakan Cyclops dan Hecantoceires di Tartarus, dan mengatur kempe naga untuk menjaga mereka.
Si Cronus kemudian menikahi saudari perempuannya, yaitu Titanus Rhea, dan mempunyai 5 anak. Namun Gaia dan Uranus menubuatkan Cronus akan digulingkan oleh salah satu putranya. Karena nggak mau digulingkan dari singgasananya, otomatis Cronus melakukan hal yang sama seperti ayahnya dulu. Ia menganiaya anak-anaknya dan melahap mereka masing-masing setelah mereka lahir. Rhea pun pasti tertekan dengan kelakuan suaminya ini terhadap anak-anaknya. Jadi, Rhea melakukan hal yang sama seperti Gaia sebelumnya, yaitu berkomplot melawan suaminya. Nah, ibunya ini memberi saran kepada Rhea, supaya waktu Rhea melahirkan anaknya yang ke-6, Rhea ini harus kabur ke Kreta dan meninggalkan anaknya supaya dirawat oleh bidadari yang ada di sana. Supaya gak ketahuan sama suaminya yang kesetanan itu, si Rhea membungkus batu dengan kain lampin supaya terlihat seperti bayi dan memberikannya kepada Cronus. Karena Cronus nggak sadar akan hal itu, dia langsung menelannya begitu saja. Anak ke-6 Rhea dan Cronus ini yaitu Zeus. Ia dibesarkan oleh nimfa Adastreia dan Ida, dan juga kambing betina yang bernama Almatea. Ia dengan cepat tumbuh menjadi pemuda tampan di gua di Gunung Ida, Kreta. Ketika saatnya tiba, Zeus ini meninggalkan Kreta untuk meminta saran kepada calon istrinya. Ia meminta saran kepada calon istrinya itu, gimana caranya untuk mengalahkan ayahnya itu, yaitu si Cronus. Si Metis, calon istri Zeus ini, menyarankan kepada Zeus untuk membuat minuman yang mirip dengan minuman anggur favorit Cronus. Tapi bedanya, minuman itu diberi racun agar si Cronus muntah selama berabad-abad. Zeus lalu menyamar sebagai juru minuman para dewa dan berhasil menyelipkan minuman Metis itu ke Cronus. Ternyata rencananya itu bekerja dengan sangat sempurna. Cronus mulai muntah dan menumpahkan kelima saudara Zeus. Setelah itu baru keluar batu yang dulu pernah dibungkus oleh Rhea untuk menggantikan Zeus. Batu itu disebut Omphalos atau Pusar. Batu itu kemudian didirikan di Delphi oleh 2 elang yang diutus Zeus untuk bertemu di pusat dunia. Sebagai rasa terima kasih, anak-anak Rhea, yaitu Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon, dia mengakui bahwa Zeus adalah pemimpin mereka. Tapi tunggu dulu, mereka masih belum bisa senang. Kenapa? Karena si Cronus itu masih menjadi komandan dan masih belum mereka kalahkan. Namun sayangnya Cronus itu terlalu tua, dia sudah tua banget gitu. Jadi dia tuh nggak kuat buat ngadapin serangan anak-anaknya. Jadinya si Cronus ini meminta bantuan pada Titan yang setia dan takut pada generasi dewa yang baru. Hal ini membuat terjadinya perang selama 1 dekade antara Titan dan para Olympians yang diingat oleh generasi berikutnya sebagai Titanomachi. Atlas menjadi pemimpin para Titans dan memimpin pasukannya. Di bawah kepemimpinannya itu, Atlas berhasil membawa banyak kemenangan bagi para Titan. Bahkan kelihatannya Zeus akan mengalami kekalahan. Namun atas saran Gaia, Zeus pergi ke Tartarus untuk melepaskan Cyclops dan Hecatocheires. Pintar ya, Zeus melepaskan para tawanan yang sudah pernah ditangkap oleh Cronus. Jadi sebagai rasa terima kasih, para Cyclops ini memberikan senjata pada para Olympians. Jadi Cyclops memberikan Zeus petir yang jadi ciri khasnya. Kemudian Cyclops itu membuat trisula untuk Poseidon dan membuat helm tembus pandang untuk si Hades. Mereka pun siap untuk berperang. Namun kemenangan mereka ini bukan karena hasil kerja keras mereka, tapi kemenangan itu terjadi karena trik kecil licik yang telah dirancang oleh Prometheus yang telah meninggalkan Titans sebelumnya. Dengan berbekal batu-batu besar, Hecatocheires mengatur penyergapan untuk para Titan. Jadi pada saat yang tepat, Zeus membawa mundur pasukannya sehingga Titan itu mengejar pasukan Zeus dan masuk ke perangkap Hecatocheires. The Hundred-Handed mulai menghujam para Titan dengan ratusan batu yang telah diselimuti kemarahan yang begitu besar. Sehingga para Titan mengira mereka itu akan ditimpa gunung-gunung. Para Titan itu lalu melarikan diri, dan Zeus akhirnya bisa menganggap dirinya itu sebagai penguasa alam semesta. Zeus mengasingkan para Titan yang pernah melawannya dia dulu ke Tartarus. Tapi dia membuat pengecualian untuk si Atlas. Walaupun si Atlas itu jadi pemimpin para Titans. Atlas dihukum untuk membawa alam semestanya itu ke pundaknya. Tepat setelah Titanomachi itu, Gaia, neneknya Zeus itu marah karena anak-anaknya itu dikurung ke Tartarus. Akhirnya, si Gaia memunculkan anaknya yang terakhir, yaitu Typhon yang menakutkan. Karena begitu menakutkannya si Typhon, dewa-dewa yang melihat dia pun lari ketakutan. Tapi beda dengan si Zeus, dia tanpa ragu-ragu mengeluarkan petirnya untuk mengalahkan si Typhon. Dan akhirnya Typhon pun kalah. Typhon kemudian
dimakamkan di bawah gunung Etna di Sisilia. Ada mitos yang mengatakan kalau kamu masih bisa mendengarkan geramannya itu di bawah gunung berapi. Dan suatu hari, di masa depan yang sangat jauh, Typhon akan muncul kembali dan akan melawan Zeus. Gimana ceritanya menurut kamu guys? Seru gak? Mau diceritain apa lagi nih? Tulis di komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.